Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangannya Bapak Anak di sini. Baik, di sini saya akan berbagi praktek baik. Sebelumnya saya ingin mengajak Bapak Ibu guru semua untuk yel-yel Kombel 292. Jargonnya bagaimana Bu Siti? Merpati 292 terbang tinggi. Meraih prestasi Ha. gitu ya. Bisa balik? Bisa. Kombel Merpati 292 Terbang tinggi, meraih prestasi Ya, sangat semangat sekali. Ulang. Oke, sudah cukup ya. Baik, di sini saya akan berbagi praktek baik yang sebelumnya sudah pernah saya lakukan baik di kelas 1 ataupun di kelas 2. Akan tetapi ini belum saya sampaikan di Kombel 292 dulu, pernah saya sampaikan di KKG kelas 2. Nah, yang pertama ini berupa penggunaan media karpet huruf. Pada saat itu kita bertiga, ada Pak Mubin, Bu Siti, dan saya, ada pelatihan narasumber berbagi praktek baik. Kemudian saya menggunakan media karpet huruf. Yang kedua alat peraga wayang. Ketiga games jejak kaki. Dan yang keempat puzzle Garuda simulasi kendaraan umum. Jadi berbagai praktek baik ini saya dapat dari media sosial seperti TikTok, Facebook, atau Instagram. Jadi Bapak Ibu bisa, jika bermain TikTok, bisa mengikuti atau mencari clue dengan search media pembelajaran. Itu banyak sekali guru konten kreator yang memberikan berbagai inspirasi untuk kita terapkan di kelas. Yang pertama, media karpet huruf. Ini saya laksanakan pada saat itu di kelas 1. Ada beberapa siswa yang belum bisa membaca, sehingga saya membuat media pembelajaran karpet huruf. Nah, hasilnya anak-anak ini sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran. Karena ini saya lakukan pada saat adanya COVID, jadi saya mengumpulkan anak-anak ini tidak belajar di dalam kelas tapi di depan rumahnya Bu Siti, dan pada saat itu juga ada muridnya Bu Siti. Jadi ini anak-anak yang belum lancar membaca, bahkan ada yang belum bisa mengenali huruf sama sekali. Jadi saya menggunakan media karpet huruf ini. Alhamdulillah dari beberapa anak ada aslinya yang nggak bisa huruf sama sekali. Alhamdulillah ada 5 huruf sudah hafal dan bahkan bisa untuk menulis. Nah, selanjutnya alat peraga wayang ini saya buat pada saat PPG Daljab waktu tahun lalu. Ini alat peraga wayang berhubungan dengan dongeng, teks narasi imajinatif. Saya membuat sebuah bilik yang nantinya anak-anak itu akan membuat wayangnya dan memainkan perannya di belakang layar ini, di belakang bilik. Anak-anak sangat antusias sekali dalam hal ini. Jadi Bapak Ibu guru bisa mungkin meniru membuat wayang. Nah, kemudian anak-anak bisa menceritakan, memperagakannya. Mungkin tidak hanya dengan bilik ini, tapi bisa menggunakan meja. Jadi anak-anak sembunyi di bawah meja, kemudian memperagakannya. Selanjutnya ini game jejak kaki saya dapatkan di TikTok. Jadi anak-anak ini sangat antusias sekali dalam mengikuti pembelajaran. Game jejak kaki ini juga sudah pernah dilakukan oleh Bu Hima, ternyata anak-anak itu sangat seru katanya, sangat menarik, sangat menarik gitu, sangat menarik dalam mengikuti pembelajaran. Nah, tapi ya begitu Bapak Ibu, misalnya sudah pernah dilakukan, itu anak-anak sudah tahu Bu, sudah males, jadi harus ganti permainan lagi. Nah, ini respon anak-anak, nggak terlihat ya. Nah, ini kan saya
memberikan buku kecil, buku curhatan anak-anak. Setiap hari itu saya baca. Ini rahasia hanya saya dan peserta didik yang tahu. Kemudian ternyata hasil pembelajaran yang kemarin game jejak kaki itu saya senang diajak Budian bermain. Besok lagi ya Bu. Ternyata anak-anak itu dengan responnya ini memberikan umpan balik bagi saya. Oh berarti senang ya anak-anak itu belajar sambil bermain seperti itu. Nah, selanjutnya ini puzzle Garuda, mungkin Bapak Ibu sudah pernah melaksanakannya. Untuk kelas rendah ini puzzle-nya dibuat agak besar, untuk yang kelas tinggi ya yang kecil-kecil agak rumit seperti itu. Nah, puzzle Garuda ini sama karena anak itu kan sudah melakukannya sendiri. Jadi peserta didik itu antusias seperti itu. Beda lagi kalau misalnya hanya mendengarkan, itu kurang asyik. Seperti itu. Oke. Kemudian dalam pengamalannya saya menggunakan simulasi naik kendaraan umum. Ini juga ada di TikTok. Jadi saya menerapkannya. Sepertinya seru. Ternyata hasilnya itu ada wanita hamil, kakek tua, ada yang bermain peran seperti itu. Itu menjadikan anak didik itu paham. Oh, saya ini mengamalkan sila ini. Seperti itu. Berarti harus dengan wanita hamil harus mengalah tempat duduknya seperti itu. Mungkin itu dari saya. Untuk yang di kelas 3 ini saya kemarin waktu P5 itu saya membuat TV-TVan, TV masa kini. Jadi peserta didik itu menjadi presenter cilik. Nah, saya punya mic yang diberikan oleh Bu Ima, itu saya manfaatkan sebagai mic ini untuk presenter. Jadi anak-anak itu senang karena mencoba mic baru, kemudian menjadi presenter cilik. Nah, untuk materinya ini tentang makanan khas, bisa yang kemarin ada batil dan ketan lempok. Nah, cari di internet kan nggak ada, adanya es batil itu ada, tapi batilnya itu nggak ada, kemudian ketan lempok itu juga nggak ada. Jadi peserta didik saya suruh besok kan hari Minggu itu pasar Pae, sampai cari. Ternyata sama ibunya itu dibawakan HP terus direkam suaranya. Bu, pakai bahasa Jawa, ya wes kamu artikan sendiri. Jadi anak-anak itu mendapatkan sumber belajar yang dari internet. Hari Sabtunya kan saya suruh mencari di sini di komputer yang nggak ada seperti ketan lempok, kemudian batik itu di sumber lain. Mungkin itu yang kemarin saya lakukan, tapi anak-anak itu belum presentasi, tapi sudah latihan lah kemarin untuk jadi presenter itu. Ternyata antusias sekali. Itu untuk kelas saya, mungkin Bapak Ibu bisa mencoba jadi presenter cilik atau nge-vlog. Itu kan sekarang kalau di YouTube kan banyak sekali sih. Nah, halo guys, nah itu kan dengan asik. Jadi P5 yang saya lakukan ini bukan hanya produk saja, melainkan keterampilan dalam berbicara seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila Bapak Ibu punya berbagi praktik baik bisa dibagikan ke saya, itu sangat bermanfaat sekali. Saya bisa